Sudah, mohon izin ya saya rekam ya karena saya juga harus laporan ke teman-teman yang sudah nelpon ke saya. Jadi Ya, banyak sekali teman-teman yang menanyakan bagaimana proses teman-teman yang sudah visanya turun bahkan yang sudah mau terbang karena posisi mereka saat ini itu tidak menentu. Bahkan mereka juga tidak tahu apakah mereka bisa terbang atau tidak. oh baik. Jadi si calon pekerja migran itu ya Miss Yuni ya? Siap. Ya, jadi izin Bu Kepala Balai sama Miss Yuni menjelaskan dari hasil kami koordinasi dengan Polres Kota Malang sekitar tanggal berapa ya itu? Sekitar November, nanti kita kasih tanggalnya. Jadi kita itu terima aduan melalui BP3 Jatim, di mana para CPM ini menyampaikan apa yang disampaikan Miss Yuni tadi, bahwa mereka sudah berproses sampai dengan turun visa untuk berproses di Hong Kong. Namun ternyata dokumen mereka ada ditahan oleh Polres Kota Malang. Dan kemudian menindaklanjuti hal tersebut, kami mendatangi Polres Kota Malang dan waktu itu kami diterima oleh penyidik atas nama Bu Yana sama Bu Kusnul, dan beliau berdua menyampaikan bahwa pada prinsipnya kasus ini berawal dari adanya aduan CPMI yang mengalami penyiksaan di penampungan tempat pemiliknya atas nama Bu Hermin. Setelah itu dilakukan pengembangan dan akhirnya adanya penggerbekan, di mana penggerbekan itu di lokasi terdapat beberapa CPMI yang memang akan diproses bekerja ke Hong Kong, seperti itu Miss Yuni. Siap. Oke, pertanyaan saya adalah apakah teman-teman yang saat ini sudah melalui proses panjang kali lebar termasuk melakukan PAP tentunya ya, itu apakah tidak bisa diterbangkan atau bagaimana? Ya, kita sudah menyampaikan itu karena namun dari 13 dokumen CPMI yang ternyata itu sebagian besar memang sudah berproses sampai dengan belum kita sudah menjadi barang bukti dari pihak kejaksaan Miss Yuni. Jadi untuk bisa diproses lagi ini kembali lagi ranahnya ke pihak Polres Kota Malang sama pihak kejaksaan seperti itu. Oke, artinya adalah ini adalah orang PT yang melakukan kesalahan dengan kasus lain itu berimbas pada calon pekerja migran yang sudah nyata-nyata prosesnya secara legal. Seperti itu. Ya, jadi kalau hasil penelusuran dari tim Polres Kota Malang, Saudara Hermin ini tidak terdata sebagai pegawainya PT NSP, seperti itu. Oke, tidak terdaftar sebagai pegawai PT tersebut. Tetapi Iya. tetapi kenapa datanya anak-anak yang mau terbang ini ditahan? Ya, karena ya, izin Miss Yuni. Jadi menegaskan tadi yang Mbak Pipin sampaikan, ini adalah hasil pengembangan dari penyelidik di Polres Kota Malang terkait dengan pertama yang aduan penyiksaan. Setelah dilakukan penggerbekan kan ternyata semua orang dan dokumen itu diperiksa di ranah Polres. Kemudian dokumen-dokumen yang ada di sana dijadikan barang bukti. Nah, ini posisinya adalah dokumen itu sudah dikeluarkan surat yang Mbak Pipin ya dari kejaksaan bahwa iya Bu, kita tidak tahu suratnya, cuma kita diinfo dari pihak Bu Yana sama Bu Kusnul sebagai penyidik bahwa itu sudah menjadi barang bukti. Pak Irjen Ketut terkait dengan ini. Jadi kasus ini itu ranahnya sudah ada di kepolisian dan juga di kejaksaan. Kami tidak bisa intervensi seperti itu Miss Yuni. Dan kami juga sudah menjelaskan proses bahwa teman-teman ini sudah melalui proses OPP dan siap berangkat. Tetapi itu tadi karena dokumennya sudah menjadi barang bukti seperti itu Miss Yuni. Dan kita juga sudah menyampaikan yang Mbak Pipin melalui WhatsApp kepada seluruh teman yang beradu gitu. Jadi setelah teman adu, kita langsung ke Polres, kita minta penjelasan, langsung kita delik aduan itu kita tindak lanjuti dengan kita mengirimkan keterangan hasil pertemuan
Oke, dan ini kan menjadi problematika baru nih karena kita bagaimana ya saya ngomongnya, karena ini kan mereka ini mau mengadu nasib di negeri orang secara resmi dan kan puluhan orang itu 70 orang ya yang kena dampaknya karena sudah dapat majikan, dan jadi nggak ada alternatif lain untuk seperti apa dan bagaimana gitu ya Bu Titis. Iya. Tidak ada alternatif lain. Iya, kalau kita juga sudah mengarahkan ke pihak pengadu di sini untuk melakukan konsultasi melalui PT yang di cabang maupun yang di pusat Jakarta. Nah, gimana untuk proses koordinasinya ke pihak Polres kayak gitu. Karena kan dari informasi yang sudah kita tindak lanjutin, ternyata itu sudah menjadi barang bukti. Nah, kita kembalikan lagi ke pihak pengadu untuk bisa mendorong melalui PT cabang maupun PT pusat yang di Jakarta untuk koordinasi. Nah, kita itu tidak terinfo sejauh ini keterlibatan dari PT NSP pusat maupun di cabang yang di Malang itu untuk mengkoordinasikan terkait hal tersebut, seperti itu, Miss. Oke, Mbak Titis, mungkin saya tanya nih, ini Pak Menteri yang baru sudah dapat info yang ini belum? Dengan terlantarnya beberapa orang karena kesalahan dari pemilik PT hingga berdampak pada pekerja migran yang mau terbang ini? Sejauh ini kami belum ada informasi ya, Miss, terkait ini, Miss. Oh, belum ya? Jadi saya barusan SMS Pak Menteri aja menginfokan, berarti saya teruskan info dari Surabaya ini ke Pak Menteri ya? Boleh ya? Izin. Oke, izin. Siap. Pada prinsipnya kami juga nggak bisa bergerak banyak karena Siap. itu sudah di ranahnya institusi lain gitu. Betul. Menunggu arahan seperti itu, Miss. Oke, siap. Karena ini akan menjadi sebuah dilema baru ya bagi masyarakat di luar sana, karena mereka kan tidak tahu nih, ya memilih PT yang kurang tepat akhirnya berdampak pada kehidupan mereka kan. Karena mereka sudah menggantungkan harapan di situ, bahkan visanya, katanya tiketnya juga tanggal 14 ini kalau nggak terbang terpaksa di cancel. Otomatis kan kita mematikan juga pendapatan dari masyarakat Jawa Timur ya khususnya, karena kebetulan mereka semuanya ada di Jawa Timur. Mungkin gimana? Untuk ini juga kami sudah melayangkan surat yang Mbak Bibin ke pusat, yang Mbak Bibin memohon arahan lebih lanjut lagi. Kita juga sudah meminta arahan seperti itu. Oke, siap. Berarti saya akan sampaikan ke Pak Menteri juga setelah ini. Terima kasih ya infonya, saya sudah detail nih. Karena saya pernah ngubungi Mbak Titis dulu waktu pas kejadian, saya nggak diangkat nih teleponnya. Makanya saya nggak berani nyari lagi. Maaf, lagi pada kredit pada bulan November, sorry ya, Miss. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih dan Assalamualaikum.